Bab 2821. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Hebat, senior Xie memang inkarnasi dari keadilan, ketidakberpihakan, dan keadilan. Mendengar pengunduran diri Xie Wuneng dan melihat kesombongan Xie Wuneng, Lu Chen langsung berbesar hati, dan langsung memasang topi super besar pada Xie Wuneng, sebagai tanda terima kasih kepada Wuneng yang telah resmi masuk pit. Jika Lu Chen tidak memulai pertempuran, dan tidak meningkatkan kekuatannya, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengaktifkan pisau ke-50. Xie Wuneng tidak dapat mengaktifkan pisau ke-54 tanpa membuka penglihatannya dan menarik kekuatannya sepenuhnya. Namun, Xie Wuneng bukanlah puncak dari keabadian yang sebenarnya, tetapi puncak yang kuat dari Daluo Jinxian, yang tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Lu Chen. Tanpa membuka penglihatannya, Xie Wuneng tidak akan kesulitan menggunakan pisau ke-50, atau bahkan lebih tinggi. Masalahnya sekarang adalah Lu Chen bisa memulai pertempuran, tetapi Xie Wuneng tidak bisa membuka penglihatannya. Lu Chen jelas lebih unggul. Lu Chen memiliki kekuatan supernatural yang baru lahir di tubuhnya, yang setara dengan memiliki dua kekuatan abadi yang nyata. Begitu dia bertarung, paling banyak dia bisa mengaktifkan pedang abadi ke-54. Tapi Xie Wuneng tidak bisa mengaktifkan pisau ke-54 tanpa membuka penglihatannya, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Pertandingan ini layak untuk diperjuangkan. Lu Chen menggali lubang dari awal, hingga kini akhirnya berhasil memasukkan Xie Wuneng ke dalam lubang tersebut. Jangan terlalu memujiku, aku hanya melihat kekuatanmu, dan tidak peduli dengan flamboyanmu. Xie Wuneng mendengus pelan, mengangkat pisau peri, menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, "Aku tidak membuang waktu bersamamu, aku akan menghabiskan waktu bersamamu. Hanya bertarung dengan satu pisau akan menentukan hasilnya. Selama kamu hampir tidak mengambil pisauku, aku akan menghitungmu sebagai umpan, dan segera letakkan pertarungan di bagian bawah kotak. Keterampilan akan diajarkan kepadamu, jika tidak, kamu dapat terus berlatih." Petik 2. Ini sangat bagus. Lu Chen sangat gembira, dan segera memanggil tubuh pertempuran, membiarkan 5 naga keluar dari tubuh dan mengelilinginya. Pada saat itu, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, dan kekuatan serta momentumnya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, mengabaikan segalanya. Pada saat itu, Lu Chen mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan diam-diam menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya, bersiap untuk mengaktifkan teknik pertarungan terkuat saat ini, pedang pemenggalan abadi ke-54. Saya selalu berpikir bahwa Lu Chen jarang menggunakan serangan terkuat, karena dia tidak ingin seluruh energinya terkuras setelah serangan tersebut. Terutama setelah mencapai puncak keabadian sejati, bahkan dalam pertempuran melawan Shuro berwajah putih di benteng pemecah kabut, Lu Chen tidak pernah menggunakan pisau ke-54 dari pembunuh abadi, tidak ingin menempatkan dirinya dalam posisi yang lemah dan situasi berbahaya. Tapi kali ini, dia hanya berdebat dengan Xie Wuneng, dan hanya memutuskan hasilnya dengan satu pukulan. Sungguh pertarungan persahabatan baginya. Bila ke-54 dari pembunuh abadi, meskipun lemah setelah ditebas, dapat dikorbankan tanpa gangguan apapun. Apakah Xie Wuneng adalah teman, bukan musuh, atau pendahulunya? Tidak masalah jika dia lemah di depan Xie Wuneng, dan tidak ada bahaya sama sekali. Membunuh abadi, pedang 50 detik. Xie Wuneng juga jujur, dia tidak melakukan serangan diam-diam terhadap Lu Chen, tetapi menunggu Lu Chen bersiap-siap, lalu dia mengangkat pisau panjang, mengayunkannya, dan memotongnya. Namun, kekuatan pisau Xie Wuneng mengejutkan Lu Chen. Awalnya, Lu Chen berpikir bahwa Xie Wuneng mungkin akan mencapai peringkat ke-50, atau bahkan ke-51, jika dia tidak membuka visinya. Tapi dia tidak pernah menyangka Xie Wuneng benar-benar mengaktifkan pisau 50 detik itu. Bakat dan potensi Xie Wuneng benar-benar di luar dugaan Lu Chen. Membunuh abadi, pisau ke-54. Pada saat yang sama, Lu Chen tidak terlalu banyak berpikir, dan memotong pisau panjang di tangannya, menggunakan pisau terkuat, dan berusaha sekuat tenaga. "Apa, pisau 54, kamu nak?" Melihat pedang Lu Chen menebas, wajah Xie Wuneng langsung membiru, dan dia segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Ternyata Lu Chen telah berakting untuknya sepanjang waktu, dan di akhir aktingnya, dia akhirnya mendorongnya ke dalam perangkap. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Chen, yang baru saja berada di puncak keabadian sejati, dapat mengaktifkan pisau ke-54 dari keabadian. Ini awalnya tidak mungkin, dan ini sangat sederhana.
Dia berada di puncak Daluo Jinxian, dan hanya ketika penglihatannya terbuka penuh dia dapat mengaktifkan pisau abadi ke-54. Dan Lu Chen adalah dua alam besar yang lebih rendah darinya, tapi dia juga bisa mengaktifkan pedang abadi ke-54. Aku benar-benar tidak tahu orang aneh macam apa yang datang darinya. Anda harus tahu bahwa setiap alam besar itu seperti langit, dan tingkat kekuatannya berbeda-beda. Terlebih lagi, ada dua alam besar di antara keduanya, dan tingkat kekuatannya sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dasar Lu Chen begitu besar hingga menakutkan. Tidak heran, ketidakmampuan Lu Chen untuk membuka penglihatan batu abadi hati ungu adalah karena dia takut dia akan melihat kartunya. Anak laki-laki ini Lu Chen. Sayang sekali, hanya dalam sekejap mata, pedang Lu Chen jatuh, hanya menyentuh pedangnya. Boom, kedua bilahnya saling menebas, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang langit. Pada saat itu, satu kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang lainnya, dan bahkan ada sedikit sisa kekuatan yang mengguncang tubuh lawan. Bentak, seseorang terlempar terbang dengan sisa kekuatan pedangnya dan terbang ratusan kaki jauhnya, barulah mereka dapat menghentikan momentum terbang tersebut. Tetapi orang lain mundur beberapa langkah, tubuhnya terhuyung-huyung, dia bahkan tidak bisa memegang pisaunya dengan mantap, dan wajahnya cukup pucat. Dia terlihat sangat lemah dan rentan. Orang yang tidak bisa berdiri tegak adalah Lu Chen. Pendekar ke-54 berkorban untuk membunuh yang abadi, mengosongkan seluruh energinya, dan langsung memasuki tahap lemah. Saat ini, jika seseorang menyerangnya, dia akan mati tanpa perlawanan. Tapi di sini, dia aman dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk menyerang. Dan orang yang terpesona tentu saja adalah Xie Wuneng. Meskipun Xie Wuneng membuat pedang Zanxian ke-52, sayangnya dia tidak membuka penglihatannya dan kekuatannya tidak meningkat, jadi dia tidak bisa menandingi kekuatan pedang Zanxian ke-54 milik Lu Chen. Jika Xie Wuneng membuka penglihatannya, apalagi mengorbankan pedang ke-50 detik Zanxian, meski hanya ada pedang ke-50, itu bisa mengalahkan pedang ke-54 Lu Chen. Tidak ada alasan lain, karena Xie Wuneng jauh lebih tinggi daripada Lu Chen, dan begitu kekuatannya penuh, kekuatan tempurnya akan sangat berbeda. Perbedaan antara tidak memiliki visi dan memiliki visi sangatlah besar. Meskipun Xie Wuneng terlempar ratusan kaki, dia tidak terluka, tetapi dia tidak menahan kekuatan pisau ke-54 milik Lu Chen. Oleh karena itu, setelah Xie Wuneng menghentikan Fei Shi, dia segera kembali. Jika Xie Wuneng adalah musuhnya, dan Lu Chen berada dalam tahap lemah, dan energi abadi serta energi fisiknya habis, maka dia benar-benar mati. Ini juga alasan mengapa Lu Chen menolak mengorbankan pisau abadi ke-54 di medan perang. Nak, kamu benar-benar bisa mengaktifkan pedang Zanxian yang ke-54. Kamu di dunia apa? Di dunia apa aku? Dan kamu benar-benar bisa mengaktifkan pisau ke-54. Saat saya berkultivasi sepenuhnya ke puncak Daluo Jinxian, saya dapat mengaktifkan pisau ke-54, dan Anda berada di dua alam besar di depan saya. Apakah Anda keturunan 9 naga atau iblis? Mengapa apakah kamu begitu mesum? Xie Wuneng bergegas ke arah Lu Chen, menatap Lu Chen dengan mata terbelalak, matanya penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak bisa mengerti, sulit dipercaya, tidak bisa menerima, keterlaluan. Inilah keadaan kebingungan Xie Wuneng saat ini. Yah, aku tidak tahu cara mengaktifkan pisau ke-54. Mungkin, seperti yang Anda katakan, hari ini adalah hari yang baik untuk bermain di level super tinggi. Yah, mungkin aku hanya beruntung, dan aku mendapat sial. Di wajah lelah Lu Chen, dia memaksakan senyum dan dengan tenang menanggapi Xie Wuneng. Tentu saja, dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan supernya terkait dengan kekuatan supernatural baru. Aspek ini terlalu rumit, jadi lebih baik main-main saja. Hari yang baik, beruntung, saya tidak melihat saya pergi, tetapi hanya Anda yang bisa pergi. Di puncak keabadian sejati, Anda juga dapat mengaktifkan pisau abadi ke-54. Seberapa abnormal bakat Anda dan seberapa besar potensi Anda? Xie Wuneng menghela nafas panjang, dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya melihat ke langit jauh di utara, dan menghela nafas lagi. Sayang sekali Feng Changkong tidak ada di sini. Jika dia tahu bahwa kamu lebih kuat dari dia, saya tidak tahu apakah dia bahagia atau cemburu. Terima kasih, senior. Mengapa Anda melibatkan Feng Changkong dalam perdebatan saya dengan Anda? Lu Chen menelan pil Jiuxuan Immortal Qi dengan keras, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu,
berbicara tentang Feng Changkong, saya hanya ingin bertanya. Ketika Feng Changkong mendesak pedang ke-54 dari pembunuh abadi, apakah itu alam? Lu Chen ingin tahu tentang Feng Changkong. Menurut legenda Xianyu, keturunan 9 naga generasi sebelumnya adalah Feng Changkong, dan Feng Changkong lah yang menyapu Xianyu. Pamor Feng Changkong di alam abadi sangatlah luar biasa tinggi, dan kekuatan tempurnya juga yang terbesar, jauh melebihi keturunan 9 naga berjubah putih yang mengalahkan kuil Yaoxian. Keturunan 9 naga berjubah putih yang mengalahkan istana Yaoxian. Hanya muncul sekali, dan sepertinya begitu dia belum pernah muncul di tempat lain, jadi dia tidak terlalu terkenal. Terlebih lagi, penerus 9 naga berjubah putih hanya muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan dia tidak sesaman dengan Feng Changkong, dan budidayanya jauh lebih rendah ke Feng Changkong. Di mana Aula Peri? Itu adalah wilayah abadi tingkat menengah dari Yaozu, dan Yaozu yang kuat hanya ada Daluo Jinxian, dan tidak ada keturunan abadi berjubah putih 9 naga berlari ke kuil Yaoxian, hanya mengalahkan Yaozu tingkat menengah yang abadi, dan hanya membuat Yaozu yang kuat di Wandong Wonderland takut. Hal ini memperjelas bahwa penerus Pao Jiulong bukanlah seorang abadi tingkat tinggi pada saat itu, tetapi paling banyak adalah Daluo Jinxian, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menyapu negeri dongeng. Oleh karena itu, di alam abadi, hanya Feng Changkong, keturunan 9 naga, yang paling terkenal, dan keturunan 9 naga berjubah putih. Hampir tidak diketahui. Tentu saja, ketertarikan Lu Chen pada penerus 9 naga berjubah putih jauh lebih kecil dibandingkan Feng Changkong. Terlebih lagi, Feng Changkong masih menjadi ayah dari Kaisar Feng Yao. Lu Chen berharap dapat mengetahui lebih banyak cerita tentang Feng Changkong. Negeri ajaib Daluo Jin. Xie Wuneng tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memuaskan rasa penasaran Lu Chen. Apa? Pada saat itu, Lu Chen curiga dia salah dengar, dan bertanya lagi dengan ragu. Di Feng Changkong, di mana prestise domain abadi sangat tinggi, ketika keturunan Kowloon yang kuat dari generasi sebelumnya memiliki kekuatan untuk mengaktifkan pisau ke-54 dari pembunuh abadi, itu tidak akan lebih buruk dari Lu Chen, bukan? Harapan Lu Chen terhadap Feng Changkong berada di puncak keabadian emas, atau bahkan di tahap akhir keabadian emas. Bagaimanapun, di negeri ajaib emas, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi keturunan 9 naga, peningkatan kekuatan tempur sangat besar. Peningkatan urat naga keturunan 9 naga terlalu kuat, dan peningkatan tubuh pertempuran bahkan lebih kuat. Ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka seringkali meningkatkan ranah kecil, dan kekuatan mereka tiba-tiba meningkat secara dramatis. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba jelas merupakan hal yang luar biasa bagi mereka yang mengembangkan keterampilan tempur membunuh makhluk abadi. Mungkin saja setelah menaikkan level kecil, mereka dapat terus mengaktifkan lebih banyak pedang pembunuh abadi. Namun jawaban Xie Wuneng jauh dari ekspektasi Lu Chen. Mengapa Lu Chen tidak ragu? Kamu tidak salah dengar, dan aku tidak salah. Feng Changkong mengaktifkan pedang ke-54 dari pedang pemutus abadi hanya setelah memasuki negeri dongeng Luo Jin besar. Xie Wuneng melihat bahwa Lu Chen tidak mempercayainya, jadi dia tidak punya pilihan selain memastikannya kepada Lu Chen. Jadi, kamu jauh lebih baik dari Feng Changkong, dan kamu keturunan 9 naga telah muncul dalam jumlah besar, dan masing-masing generasi lebih baik dari generasi berikutnya. Karena saya lebih kuat dari Feng Changkong, kemungkinan besar saya bisa melakukan apa yang Feng Changkong tidak bisa lakukan. Mendengar ini, Lu Chen tertawa, dan tentu saja ada sesuatu dalam kata-katanya, mendesak Xie Wuneng untuk mengirimkan barang. Anakmu berpura-pura menjadi cucu dari awal sampai akhir, lalu kamu membodohiku, dan kamu masih ingin aku menyampaikannya. Xie Wuneng mengerutkan kening, dan ada kemarahan di antara alisnya, dan dia tidak ingin menghormati Lu Chen. Senior Xie, ini memang salahku, aku minta maaf padamu. Lu Chen tidak ingin berpura-pura lagi, dan dia tidak bisa, dan itu akan berlebihan, jadi dia harus berkata terus terang, jika Senior Xie menganggapku jahat, maka ini tidak masuk hitungan jika kamu bertukar pelajaran sekali, dan saya tidak perlu berterima kasih kepada Senior atas keterampilan uniknya, selama saya berterima kasih kepada Senior karena tidak melahirkan. Gas, akan berhasil, itu alasannya. Xie Wuneng menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, tapi, kamu bahkan mengaktifkan pisau ke-54 dari pembunuh abadi. Ya, ketika syarat sebenarnya yang kuberikan padamu terpenuhi, mustahil bagiku untuk menepati janjiku, dan janjiku padamu harus dipenuhi.
Harus dihormati. Petik 2. Terima kasih, senior. Lu Chen sangat gembira. Terima kasih atas ukuran tubuh Anda. Aku tidak perlu kamu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih Tuhan. Xie Wuneng mendengus pelan, dan berkata lagi, kamu memiliki bakat dan potensi super, dan kamu dapat sepenuhnya mewarisi keterampilan tempur terbaikku. Jika aku tidak meneruskannya kepadamu, aku khawatir itu akan hilang. Serius sekali. Lu Chen terkejut. Lepaskan pertahananmu dan terima warisannya. Xie Wuneng tidak berbicara omong kosong bersama Lu Chen, dan segera mengulurkan tangan, meraih tangan kiri Lu Chen, dan menempelkannya ke denyut nadinya. Lu Chen, dengan cepat melepaskan pertahanan mentalnya, membiarkan kesadaran Xie Wuneng masuk melalui telapak tangannya dan menembus ke dalam tubuhnya. Tidak memeriksa tubuh Lu Chen, dia juga tidak memeriksa apa yang istimewa dari Lu Chen. Sebaliknya, kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran Lu Chen dan meninggalkan warisan di lautan kesadaran Lu Chen. Tanda seru, Lu Chen pergi untuk memeriksa lautan kesadarannya sendiri, dan memang ada warisan. Itu adalah keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung itu termasuk dalam kategori pisau panjang, bukan dari peringkat abadi, tetapi dari peringkat dewa. Tanda seru, keterampilan tempur itu bukanlah peringkat dewa biasa, itu sebenarnya adalah peringkat dewa super. Bunuh dewa, bunuh dewa. Lu Chen melihat nama keterampilan tempur itu, dan sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Jika benda ini dibudidayakan, siapa lagi di alam abadi yang akan menjadi lawannya? Jika kamu bisa mengolah benda ini, kamu tidak akan menjadi peri, kamu akan menjadi dewa secara langsung. Xie Wuneng menatap Lu Chen dengan pandangan menghina, dan lalu berkata dengan marah, jangan lihat nama skill tempurnya, lihat skill tempurnya dulu, dan baca isinya di dalamnya. Setelah diingatkan oleh Xie Wuneng, Lu Chen pulih dari kegembiraan yang tak terbatas, dan segera membaca keterampilan bertarung membunuh dewa. Pada akhirnya, tidak apa-apa untuk tidak membaliknya, tetapi ketika dibalik, wajah Lu Chen menjadi hijau. Kalimat pertama di halaman pertama keterampilan pertempuran pembunuh dewa sebenarnya berbunyi, mereka yang mempraktikkan pembunuhan dewa harus memiliki kekuatan ilahi. Bunuh Tuhan, seperti namanya, melatih skill tempur ini bisa membunuh dewa. Tingkat super tingkat dewa, yaitu keterampilan tempur terbaik tingkat dewa, sungguh luar biasa. Selama 1,5 pukulan dipupuk, itu cukup untuk menyapu tangan yang tak terkalahkan di negeri dongeng, dan kekuatan super apapun harus turun. Tapi masalahnya adalah ambang masuk untuk membunuh para dewa sangatlah tinggi, dan Anda perlu mempersiapkan kekuatan suci Anda sendiri untuk berlatih, yang sama sekali bukan kategori abadi. Energi yang dikembangkan oleh makhluk abadi adalah esensi abadi, hanya kekuatan abadi, bukan kekuatan ilahi. Tanpa kekuatan suci, tidak peduli seberapa kuat keterampilan tempur tingkat dewa di depannya, dia hanya bisa menatap kosong. Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan bertarungnya, jika tidak dapat dikembangkan, itu hanyalah awan mengambang, tidak berguna. Saya akhirnya mengerti mengapa Feng Changkong tidak bisa berlatih bahkan setelah mendapatkan keterampilan tempur terbawa Anda. Ternyata penghalang masuk untuk keterampilan tempur lebih tinggi dari langit. Lu Chen tidak melanjutkan membaca, tetapi kembali sadar dan menghela nafas. Benda ini bagus, tapi sayangnya itu bukan sesuatu yang dapat saya gunakan sekarang, kecuali suatu hari saya mengolah tubuh dewa. Itu benar. Keterampilan bertarungku yang paling dasar bukan untuk makhluk abadi, tapi untuk dewa. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan dengan ujian sesulit ini untukmu? Ini untuk mengujimu, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa di masa depan? Jika kamu tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa, aku tidak perlu mewariskan tebasan dewa kepadamu. Akan lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahui keberadaan skill tempur ini. Bagaimanapun, benda ini adalah teknik bertarung dari alam atas, dan seharusnya tidak muncul di negeri dongeng. Aku tidak mengajarimu Zanshen untuk membiarkanmu berlatih di negeri dongeng, dan kamu tidak bisa mempraktikkannya. Ini untuk kamu berlatih setelah kamu menjadi dewa. Setelah kamu menjadi dewa, memiliki keterampilan tempur tingkat dewa tingkat super, dan memiliki bakat keturunan 9 naga, pikirkan betapa kuatnya kamu di alam atas. Xie Wuneng tersenyum. Selama kamu tidak mati, cepat atau lambat kamu akan menjadi dewa, hanya saja. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, saat ini, aku memiliki banyak musuh yang kuat di negeri dongeng, dan wilayahku tidak terlalu cepat untuk terburu-buru.
Jika saya bisa berlatih Zanshen sekarang, maka semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Aku tidak bisa menahannya. Tubuh abadi tidak bisa berlatih pembunuh dewa, aku tidak bisa, Feng Changkong tidak bisa, dan kamu juga tidak bisa. Jika kamu abadi, jangan pernah berpikir untuk mengembangkan pembunuhan dewa. Itu agar kamu bisa naik ke dunia, bukan ke negeri dongeng. Dan membunuh yang abadi adalah keterampilan tempur terkuat yang menandingi negeri dongeng, dan itu milik keterampilan unik negeri dongeng. Xie Wuneng melirik ke arah Lu Chen, dan kemudian berkata dengan nada yang dalam, kamu masih harus meningkatkan ranah dengan mantap, dan kamu akan mampu melakukannya. Seperti Feng Changkong, yang telah mengumpulkan kekuatannya hingga tingkat tertentu, mengaktifkan beberapa serangan terakhir dari keterampilan tempur tebasan abadi, dan kemudian secara horizontal. Menyapu seluruh negeri dongeng, tidak ada yang tak terkalahkan. Petik 2, Senior Xie, saya punya pertanyaan, yaitu, keterampilan bertarung keterampilan pertempuran tebasan surga di alam fana dimodifikasi dari keterampilan pertempuran pembunuhan abadi dari alam abadi. Lu Chen berhenti, lalu bertanya lagi, lalu, apakah keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi berasal dari keterampilan bertarung membunuh dewa tingkat yang lebih tinggi? Anda dapat menebaknya, tepat. Xie Wuneng berpikir sejenak, lalu berkata, di masa depan, jika Anda punya waktu untuk membaca keterampilan bertarung Zanshen, Anda akan menemukan bahwa 99 dan 81 pisau Zanxian terkait erat dengan Zanshen. Modifikasi yang dibuat khusus untuk roh peri. Apakah itu dikembangkan oleh Dewa Roh? Lu Chen bertanya lagi. Tidak, ketika saya mendapatkan Dewa Pembunuh, Dewa Roh belum muncul di alam abadi. Xie Wuneng berkata, bagaimana keterampilan tempur tingkat dewa bisa hilang di negeri dongeng? Lu Chen terus bertanya, hanya karena penasaran. Sebenarnya, Zanshen tidak dianggap hilang di negeri dongeng, tetapi diturunkan dari alam atas. Xie Wuneng memberitahu Lu Chen di mana keterampilan tempur pembunuh dewa ditemukan dan sumber keterampilan tempur pembunuh abadi. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Xie Wuneng memasuki dunia rahasia, secara tidak sengaja menemukan gua tersembunyi, dan berkelana ke dalamnya, berburu harta karun. Di dalam gua yang tersembunyi itu, dia melewati semua jebakan, dan akhirnya berjalan sampai ke ujung gua dengan luka di sekujur. Tubuhnya telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, namun mekanisme ki di dalam kerangka belum hilang, dan masih ada paksaan mengerikan yang membuat orang merinding. Pemilik kerangka itu memiliki basis budidaya yang menakutkan selama hidupnya. Dia adalah makhluk abadi tingkat tinggi yang sangat kuat, dan dia ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di jalan abadi yang mencapai surga. Adapun bagaimana pembangkit tenaga listrik tertinggi itu mati di dalam gua, tidak diketahui. Bagaimanapun, Xie Wuneng melepas cincin luar angkasa di jari kerangkanya, dan menemukan dua buku menguning di dalamnya. Salah satunya adalah Membunuh Tuhan. Buku lainnya adalah Zanxian. Di dalam cincin tersebut juga terdapat catatan tertulis di kulit binatang, yang merupakan kata-kata terakhir pemilik kerangka sebelum kematiannya. Ternyata awalnya ada lorong alam atas di dalam gua itu, dan pemilik kerangka itu berkelana ke alam atas melalui lorong itu, dan mencuri buku dewa dari alam atas, yang merupakan keterampilan bertarung membunuh Tuhan. Sangat disayangkan ketika pemilik kerangka itu kembali ke negeri dongeng, dia ditemukan oleh para dewa alam atas, dan dia hampir tidak melarikan diri. Meski begitu, jalan menuju alam atas telah dimusnahkan, dan pemilik kerangka itu juga terluka oleh kekuatan suci, bahkan jiwa. Cedera pemilik tulang itu terlalu serius, tidak hanya tidak bisa disembuhkan, tapi juga tidak bisa bergerak, sehingga ia hanya bisa menunggu kematian di dalam gua ini. Sambil menunggu untuk mati, pemilik kerangka melihat melalui keterampilan tempur pembunuh dewa, tetapi menemukan bahwa keterampilan tempur tingkat dewa tidak dapat dikembangkan di negeri dongeng, dan hampir meninggal dalam kemarahan. Agar jimat yang diperoleh dengan nyawanya tidak menjadi sia-sia, pemilik kerangka, mengandalkan kemampuan pemahamannya yang luar biasa, secara paksa meminjam esensi-esensi esoteris dari keterampilan bertarung membunuh dewa, dan memodifikasi keterampilan bertarung tingkat super dari peringkat abadi, membunuh yang abadi. Pemilik kerangka berharap setelah kematiannya, dia akan bertemu seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkan mahakaryanya, dan meneruskan keterampilan bertarung abadi yang dia ciptakan. Pada akhirnya, orang yang memiliki takdir pertemuan ini adalah Xie Wuneng. Sangat disayangkan Xie Wuneng memiliki dendam terhadap Patriark Duanlong,
sehingga dia harus hidup mengasingkan diri dan bersembunyi di tempat yang energi abadinya tipis, mengakibatkan lambatnya kemajuan dalam kultivasi. Setelah sekian lama, Xie Wuneng masih belum mampu menembus keabadian tingkat tinggi, yang setara dengan memotong masa depannya dalam seni bela diri dan tidak mampu memenuhi keinginan pemilik kerangka. Namun, Feng Changkong, yang berteman dengan Xie Wuneng, meneruskan keterampilan tempurnya dalam membunuh makhluk abadi untuknya, memukul semua tangan tak terkalahkan di alam abadi dengan pisau panjang. Jadi begitu, setelah mendengarkan kata-kata Xie Wuneng, Lu Chen tiba-tiba sadar. Ternyata bukan Xie Wuneng yang menciptakan keterampilan tempurnya sendiri untuk membunuh makhluk abadi, melainkan orang lain. Pakar itu pastinya adalah pencuri ulung, dia mampu mencuri keterampilan tempur dari alam atas, bahkan Lu Chen pun rela sujud. Sangat disayangkan pria berpangkat tinggi itu meninggal dunia di usia muda, dan Tuhan sangat iri dengan bakat. Oke, aku sudah memberitahumu sumber dari dua keterampilan bertarung itu, dan kamu bisa melatihnya dengan tenang. Feng Changkong menyapu wilayah abadi dengan keterampilan bertarungnya membunuh makhluk abadi, dan Anda akan melakukan hal yang sama di masa depan. Anda pasti akan dapat meneruskan keterampilan Anda dalam membunuh makhluk abadi. Adapun keterampilan tempur pembunuh dewa, kamu bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya di negeri dongeng, kamu tidak bisa menggunakannya. Di masa depan, setelah kamu menjadi dewa, kamu akan mampu menyapu dunia atas dengan keterampilan bertarung membunuh dewa. Xie Wuneng berkata begitu, Senior Xie, kamu selalu menyuruhku untuk menyapu alam abadi, dan bahkan alam atas, mengapa kamu tidak membuat rencana untuk dirimu sendiri dan biarkan aku menyapu musuhmu, Patriark Duanlong? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Feng Changkong memindainya untukku, tapi sayang sekali dia melarikan diri, dan aku tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras aku mencarinya. Kemudian, setelah Feng Changkong menghilang di alam abadi, dia muncul. Dia sedih karena dikalahkan oleh Feng Changkong. Jadi dia membangun gerbang abadi naga rusak untuk melawan pewaris 9 naga. Keadaanmu terlalu rendah sekarang, jangan bilang bantu aku membunuh musuh, sebaiknya kamu berhati-hati, jangan menjadi sasaran orang-orang dari Duanlong Xianmen, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Kata Xie Wuneng, tidak apa-apa, saya telah menjadi sasaran orang-orang Duanlong Xianmen, dan saya belum mati sampai sekarang. Lu Chen tersenyum, diikuti, kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri, dan aku tidak bisa membantumu. Entah bagaimana bajingan tua dari Brokeback Mountain itu akan berurusan denganmu. Mendengar ini, wajah Xie Wuneng berubah, dan dia buru-buru mencari-cari karena takut diikuti, lalu menjadi gugup. Berkata, mulai sekarang, jangan kembali ke puncak Shuangshui, dan jangan membawa mata dan telinga Duanlong Xianmen, atau keluargaku yang beranggotakan 3 orang akan hancur. Aku menunjukkan kepadamu kematian. Petik 2. Saya memiliki perjanjian dengan kakak laki-laki dari Duanlong Xianmen itu. Saya harus berpartisipasi dalam kontes pemeringkatan bintang setiap 1000 tahun sekali. Sejak itu, pengawasan Duanlong Xianmen terhadap saya cukup santai, dan tidak ada yang dikirim untuk mengikuti saya sekarang. Bahkan jika Sekte Abadi Naga Patah mengirim orang untuk mengikutiku, setidaknya mereka harus mengirim Daluo Jinxian yang kuat. Jika levelnya lebih rendah, saya akan membunuh mereka. Jadi, jangan khawatir Senior Xie, saya tidak akan membawa bencana ke puncak Shuangshui. Lu Chen tersenyum. Bagus. Xie Wuneng merasa sedikit lega, dan kemudian berbicara dengan Lu Chen tentang beberapa hal, terutama tentang saluran alam atas di tangan Lu Chen. Xie Wuneng memberitahu Lu Chen, sebelum menjadi dewa, jangan pergi ke dunia, jangan bunuh diri. Anda harus melatih keterampilan tempur pembunuh dewa dengan baik, dan kemudian mencari orang sungguhan yang sombong ketika Anda memiliki kekuatan. Terlebih lagi, Anda harus menyembunyikan jalur alam atas dengan baik, jika Anda membocorkannya, Anda akan mati. Orang yang ingin mengambil resiko dan mengambil jalan pintas. Banyak negara adidaya yang ingin turun ke dunia untuk mendapatkan fetis, meski hampir mati, banyak orang yang tidak peduli. Begitu dia mengetahui bahwa Lu Chen memiliki saluran alam atas di tangannya, Lu Chen segera menjadi sasaran kritik publik, dan nasibnya bisa dibayangkan. Setelah sekitar sebatang dupa, Lu Chen meninggalkan Gunung Peri, melompat ke langit, dan bergabung dengan Waner dan Linghua. Terima kasih senior, Waner dan Linghua bertanya bersama. Dia pergi, kata Lu Chen. Apakah kamu memiliki keterampilan bertarung yang terbaik? Linghua bertanya, itu di sini. Lu Chen tersenyum. Selamat,
Selamat, Tuan Muda. Lingua dan Waner sangat gembira. Sungguh patut mendapat ucapan selamat. Keterampilan tempurnya yang paling bawah setara dengan harta karun super. Kata Lu Chen. Keterampilan tempur menekan bagian bawah kotak harus lebih kuat dari keterampilan tempur membunuh makhluk abadi. Lingua bertanya, bukan karena dia lebih kuat, tapi karena dia sangat kuat. Ini sama sekali bukan level skill bertarungnya. Kata Lu Chen, jika kamu menguasai keterampilan tempur baru ini, bukankah kamu perlu mengembangkan alam, dan menyapu semuanya? Lingua bertanya lagi, keterampilan tempur baru ini bagus, tetapi membutuhkan tingkat dukungan yang lebih tinggi, jika tidak maka tidak dapat dipraktikkan. Lu Chen mengatakan demikian, tetapi tidak mengungkapkan situasi keterampilan tempur baru. Jika keterampilan tempur tingkat dewa bocor, itu akan menjadi masalah besar. Lagi pula, saya tidak bisa berlatih sekarang, dan God War saat ini sedang menganggur, jadi tidak perlu mengatakannya. Lalu, level alam apa yang perlu kamu latih? Lingua sangat tertarik dan terus bertanya. Alam yang sangat tinggi. Lu Chen masih belum mengungkapkan situasi tentang teknik pertarungan baru, dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya tahu terlalu banyak dan secara tidak sengaja menyebabkan bencana. Kecuali dia memiliki kekuatan tempur untuk menyapu alam abadi, cukup untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, jika tidak, dia tidak bisa berkata apa-apa. Termasuk jalan menuju alam atas, itu juga merupakan rahasia yang perlu dirahasiakan, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jika saya juga sudah mencapai level itu, bisakah Anda mengajarkannya kepada saya? Lingua berkata lagi, saya juga ingin mempelajari keterampilan tempur yang lebih kuat daripada membunuh makhluk abadi. Itu adalah keterampilan bertarung yang sengit, mirip dengan cara membunuh makhluk abadi, dan tidak cocok untuk dilatih sama sekali oleh wanita. Lu Chen tersenyum, dan berkata kepada Lingua seperti ini, aku tahu kamu ingin menjadi lebih kuat, tetapi keterampilan tempur ini bukan cambuk yang tidak cocok denganmu, jadi jangan pikirkan itu. Akan ada keterampilan tempur yang lebih baik di masa depan, dan cocok untuk Anda gunakan cambuk, saya. Pasti akan diteruskan kepada Anda. Baiklah, kata Lingua tak berdaya. Masa lemah Lu Chen belum berlalu, Waner dan Lingua menembak bersama, dan dengan cepat mengisi kembali energi abadi dan energi fisik Lu Chen. Setelah itu, mereka bertiga terus terbang, dan dalam waktu setengah hari, mereka tiba di gerbang bintang langit. Begitu Lingua datang, seluruh pasukan fanatik mendidih, dan penggarap panah ras 1000 roh semakin bersorak. Terutama Ban Qilingyan, yang menarik lengan baju Lingua dan menangis seperti perempuan, tanpa kepahlawanan apapun. Ketika Lingua berkumpul dengan bawahannya, Lu Chen mengabaikannya dan langsung pergi ke Feilong. Di gua peri tempat lorong alam atas disimpan, semua tinggi, pendek, gemuk, dan kurus berkumpul di samping lorong alam atas yang tersedia, dan bekerja keras pada lorong alam atas baru lainnya. Begitu Lu Chen masuk, orang-orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengepung mereka satu demi satu. Saudaraku, kami telah menemukan cara untuk meniru saluran batas atas yang baru. Feilong menunjuk ke jalan alam atas yang baru, dan dengan penuh semangat memberitahu Lu Chen kabar baik. Itu hebat. Lu Chen sangat gembira, tetapi melihat bahwa jalur batas atas yang baru sangat kecil, kurang dari setengah dari jalur batas atas yang lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, tetapi, ukuran jalur batas atas yang baru ini salah, kenapa kecil sekali? Jika ada jalan baru dari alam atas ke Dewa Roh, maka pekerjaan itu bisa selesai. Kemudian, jalan lama ke alam atas masih ada di tangannya, dan akan ada cara untuk naik ke alam di dalam masa depan, tanpa harus melihat wajah di seberang jalan Tongtianxian. Kapanpun ada kebutuhan untuk pergi ke alam atas, pergilah ke sana. Tidak masalah apakah itu besar atau kecil, asalkan berhasil. Petik 2. Jalan menuju alam atas perlu dicor dengan besi ajaib biru ajaib. Jika tiruannya sama persis dengan aslinya, berapa banyak besi ajaib biru ajaib yang akan terbuang? Besi dewa biru hantu itu bagus, jika kamu bisa menyimpannya, simpanlah. Jadi, aku akan mengompresnya sebanyak-banyaknya karena saluran batas atas yang baru dapat dikompres. Saya sudah mengompresi saluran batas atas yang baru ini hingga ekstrim, dan tidak dapat dikompresi lagi, jika tidak maka pasti tidak akan terlalu besar. Naga gemuk mengerutkan bibirnya dan berkata demikian. Jadi, apakah jalur batas atas yang baru ini sudah selesai? Lu Chen bertanya. Belum, itu akan memakan waktu.
Bisakah itu selesai dalam waktu sebulan? Lu Chen bertanya, dengan gugup. Tidak memakan waktu sebulan, paling lama 20 hari, Fat Dragon menepuk dadanya dan berkata. Lebih cepat lebih baik, aku akan menunggu kabar baikmu di luar. Lu Chen mengangguk, lalu berbalik dan pergi, mencari tempat untuk berlatih. Dia harus bergegas dan berlatih, dan yang terbaik adalah menerobos negeri ajaib emas sebelum saluran alam atas yang baru selesai. Lu Chen kembali ke kediaman di dalam gerbang bintang langit, tetapi bahkan sebelum dia memasuki gerbang, dia menemukan beberapa aura kuat dari gerbang di luar gunung. Pada saat itu, Lu Chen mengerutkan kening, karena itu adalah aura puncak Jinxian. Legiun fanatiknya masih merupakan legiun abadi sejati, pada dasarnya anggotanya berasal dari alam abadi sejati. Hanya 2 dari mereka yang berhasil menembus keabadian emas. Salah satunya adalah Linghua, yang lainnya adalah Sangguan Jin, keduanya berada dalam tahap awal Jinxian. Kemudian, beberapa pusat kekuatan puncak Jinxian di luar gerbang gunung tidak boleh menjadi anggota legiun, tetapi orang luar. Terlepas dari apakah orang luar itu teman atau musuh, Lu Chen harus pergi menemui mereka secara langsung, jika tidak, saudara-saudara legiun tidak akan dapat mengatasinya. Begitu dia menggerakkan kakinya, sosok Lu Chen melintas, dan dia segera tiba di luar gerbang gunung, tepat di belakang kelompok pertama anggota inti legiun. Sangguan ingin memimpin kerumunan untuk mencegat orang luar, berdiri di garis depan dengan pedang di tangan, menghadapi orang luar dengan arogan. Ada 3 orang luar, semuanya berada di puncak keabadian emas, dan semuanya mengenakan jubah rumah kuning, dan sekilas mereka semua adalah penjaga rumah susu. Pembudidaya pedang masih sangat kuat, tetapi pembudidaya pedang di tahap awal keabadian emas ada di depan kita, alamnya jauh lebih buruk, dan itu masih belum cukup untuk ditonton. Sekelompok orang memiliki 2 dewa emas tahap awal, dan sisanya berada di puncak dewa sejati. Mereka berani keluar untuk menghentikan kita dengan sampah tingkat ini. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi mereka keberanian. Hei, kultivator pedang yang memimpin, pergi dan panggil Lu Chen ke arahku, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Lu Chen. Ketiga penjaga rumah Zuzu semuanya memiliki sedikit arogansi di wajah mereka. Mereka memandang Sangguan Jin dengan jijik, dan mengatakan sesuatu satu demi satu. Siapa nama keluargamu, dari mana asalmu, dan mengapa kamu datang ke sini? Sangguan Jin tidak mengikuti cara pihak lain, tetapi menjawab dengan dingin. Pedang mati Siu, beraninya kamu menantangku, apakah kamu lelah hidup? Pemimpin Fu Wei sangat marah, menunjuk ke arah Sangguan Jin dan berteriak, jika kamu tidak ingin kehilangan akal, sebaiknya kamu mendengarkan perintah Lao Su dan memanggil Lu Chen dengan patuh. Jika tidak, apa? Sangguan ingin dengan dingin menyela omong kosong pihak lain, dan bayangan di belakangnya berdiri untuk waspada terhadap tindakan pihak lain. Jika tidak, itu mencekik penjaga ibu kota, dia sangat marah bahkan sampai tergagap, dia terus menyangkal 3 kali, dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Alasan mengapa mereka sombong adalah karena orang yang keluar untuk menyambut mereka semuanya berlevel rendah, sehingga membuat mereka merasa superior, bahkan tidak sopan dalam berbicara. Namun di luar dugaan, kultivator pedang terkemuka sangat bodoh, tidak hanya tidak menyanjung mereka, tetapi juga berani membantah mereka, yang membuat mereka sangat marah. Namun, ketiganya tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi memiliki misi dan tujuan lain, sehingga mereka tidak bisa bertarung di gerbang abadi bintang surgawi. Kalau tidak, penjaga ibu kota akan langsung menyerang Sangguan Jin. Bagaimana dia bisa begitu marah hingga tidak bisa berbicara, dan harus menahan diri? Karena kamu tidak mengatakannya, silakan kembali, kami tidak punya waktu untuk menyambutmu. Sangguan Jin tampak acuh tak acuh, dan langsung mengantar tamu itu tanpa memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Secara alami, dia tahu bahwa pihak lain berasal dari rumah Zuzu, dan dia mungkin menebak tujuan kunjungan pihak lain tersebut. Dia mungkin datang untuk mencari Lu Chen di bawah perintah tuan rumah Zuzu, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi begitu Lu Chen kembali, ketiga orang ini datang ke pintu. Waktunya sangat kebetulan, diperkirakan tidak akan terjadi hal baik. Oleh karena itu, dia hanya memimpin sekelompok saudara inti untuk memblokir tamu Lu Chen. Little Golden Immortal berani menjadi begitu sombong di masa-masa awal. Jika kamu berada di luar, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Penjaga ibu kota sangat marah sehingga dia mengangkat tangan, ingin menamparkan Sangguan Jin sampai mati. Namun, telapak tangan itu sudah lama terangkat, namun tetap tidak kunjung turun.
Jika kamu tidak ingin berkelahi, keluarlah. Sang Guan ingin mengarahkan pedangnya ke arah lawan, tapi tetap berkata dengan tenang. Oke, aku tidak akan mengalahkanmu, tapi aku bisa mendobrak gerbang gunungmu untuk melihat apakah Lu Chen bisa keluar. Penjaga ibu kota sangat marah, namun ia masih takut akan sesuatu. Ia tidak berani menyerang Sang Guan Jin, namun ia melompat ke udara, ingin melewati Sang Guan Jin dan yang lainnya, dan langsung menabrak gerbang gunung. Zeng, terdengar suara rintihan pedang, itu adalah suara mencabut pedang dari sarungnya, bergema ke segala arah. Cahaya pedang padam, dengan kemauan pedang yang kuat, menembus lapisan tekanan abadi, dan memotong langit peri berkali-kali, dan yang memotong tepat di atas adalah penjaga ibu kota. Kekuatan pedang ini, penjaga ibu kota sedikit mengernyit, merasakan bahwa pedang kemauan Jian Xiu sangat kuat, dia segera berhenti melompat, menamparkan telapak tangan kirinya, dan pergi menemui pedang itu. Hanya saja dia menggunakan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak berusaha sekuat tenaga. Sebab, dia masih belum melihat mata Sang Guan Jin, dan penglihatannya belum terbuka. Ledakan, ujung pedang menebas telapak tangan, dan segera terjadi ledakan keras yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, kekuatan telapak tangan menghancurkan kekuatan pedang, tetapi tidak ada lagi kekuatan yang tersisa, dan dia pergi menyerang Jian Xiu. Meski begitu, Sang Guan Jin masih dikejutkan oleh kekuatan telapak tangan tersebut, badannya terluka, wajahnya membiru dan bibirnya putih di tempat, bahkan ia menyemburkan panah darah dari mulutnya. Pada tahap awal pertarungan Jin Xian melawan puncak Jin Xian, ia hanya mencari kematian dan mendekati kematian, ditambah tidak ingin hidup. Namun, meskipun ranah kultivator pedang ini tidak terlalu bagus, namun keberaniannya patut terpuji, dan patut dipuji. Kedua penjaga yang menyaksikan kegembiraan di luar tertawa terbahak-bahak, penuh ironi. Aku tidak menyangka pedang kemauanmu cukup kuat. Jika aku adalah Jin Xian tahap akhir, kurasa aku mungkin tidak bisa menangkap pedangmu. Kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu, tapi sayangnya kamu bertemu orang yang salah, kekuatan pedangmu tidak dapat mengancam puncak keabadian emas. Penjaga ibu kota menatap ke arah Sang Guan Jin, juga mengejek dengan dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya, aku terluka di telapak tanganku, kamu harus turun dan memulihkan diri dengan patuh, kalau tidak aku akan menyerang lagi, dan jika aku tidak melakukannya jangan melukaimu, aku akan membunuhmu. Singkirkan, sambil berbicara, penjaga ibu kota terus terbang, mencoba melewati kerumunan, dan hendak menghancurkan gerbang gunung dan memaksa Lu Chen keluar. Lancang, wajah Linghua menjadi dingin, dan dia hendak untuk mengambil cambuk peri untuk menyerang, dan hendak menjatuhkan penjaga ibu kota yang berada di udara, tetapi ditahan oleh seseorang dari belakang, kamu tidak bisa mengalahkan puncak peri emas, aku akan melakukannya. Orang itu tidak lain adalah Lu Chen. Namun, Lu Chen tidak tahu kenapa, dia hanya memanggil 5 naga untuk bertarung, tapi dia tidak langsung bergerak, dan berkata kepada penjaga ibu kota di langit dengan dingin, bajingan idiot di atas, jika kamu tidak ingin mati, cepat keluar dari sini. Siapa yang menyebutku idiot? Penjaga ibu kota hendak menyerang gerbang gunung, ketika dia mendengar seseorang memarahinya dari bawah, dia langsung marah dan menunduk untuk melihat bajingan. Itu aku tidak melihatnya, tapi menakutkan melihatnya. Karena, di antara orang banyak, dia melihat penampakan 5 naga di belakang seseorang. Tidak perlu ditebak, itu adalah keturunan 9 naga, yaitu Lu Chen. Idiot, aku meneleponmu, kenapa kamu tidak keluar dan menunggu makan malam? Lu Chen menjawab dengan dingin. Oh, ternyata Tuan Lu ada di sini. Saya anggota penjaga kecil rumah Zusu. Saya pernah bertemu Tuan Lu. Si idiot, penjaga ibu kota, kembali sadar. Dia berani menamparkan di sana, jadi dia keluar saja dari sini. Dia turun dan berguling ke arah Lu Chen.